Yo, kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Selamat sore juga. Em, Oke, di sini gua akan ngebahas soal eh, MotoGP Styria. Apa sih yang spesial di sana? Terus juga kabar terkini dari Valentino Rossi yang sudah memutuskan masa depannya lah. Terlepas dari rumor, terlepas juga dari spekulasi kemana masa depannya, dia sudah memutuskan bahwa dia akan pensiun di akhir musim MotoGP 2021 ini. Sangat mengejutkan, sudah dinanti-nanti juga lah gitu kasarnya. uh, Dia sudah memutuskan untuk berhenti dari MotoGP untuk selama-lamanya, tapi bukan berarti dia akan jauh dari pedok MotoGP. Dia akan tetap berada di pedok MotoGP, mungkin sebagai manajer dari tim VR46 di MotoGP nanti musim depan ya. Oke. Seperti yang lu tahu juga bahwa Valentino Rossi ini sudah 25 tahun atau sekitar 25-26 tahun berlaga di ajang balap Grand Prix MotoGP ini, menyumbangkan banyak hal, gelar, rekor yang belum terpecahkan hingga saat ini, terus kemenangan, terus podium, banyak lagi, duel-duel fantastis, duel-duel heroik, duel-duel panas, terus rivalitas yang panjang dengan para pembalap lain. Um, Seperti yang lu tahu, ada satu rekor yang sama sekali tidak akan pernah dipecahkan oleh pembalap manapun, yakni rekor Valentino Rossi di tahun 2001 yang dia juara dengan motor satelit, dengan speed motor pabrikan, tapi tetap aja itu namanya tim satelit. Valentino Rossi juara dengan tim satelit bersama Honda in SR 500, menjuarai MotoGP untuk pertama kalinya, dan salah satu pembalap termuda juga waktu itu, dan sekarang sudah dipecahkan oleh sosok Marc Marquez. Oke, yang akan yang lain masih ada seperti gelar juara 5 kali beruntun yang juga masih belum terpecahkan hingga saat ini juga, dan masih banyak lagi. Oke, that's why kenapa Valentino Rossi pensiun. Ya, yang pertama mungkin adalah yang lain, tidak lain dan tidak bukan itu faktor umur. Terus yang kedua mungkin ya, karena fisiknya udah nggak prima lagi lah, nggak 100% ya. Udah nggak seperti sebelum-sebelumnya karena sudah menginjak usia 42 tahun. Dia juga adalah salah satu pembalap tertua ya di ajang balap MotoGP, salah satu pembalap tertua, padahal pembalap-pembalap yang ada di bawahnya semuanya udah pensiun, udah memutuskan untuk menyudahi karir ya. Eh, dan ini salah satu hal yang paling mengesankan lah, momen-momen yang paling paling sulit lah yang dipilih oleh Valentino Rossi, karena kecintaannya terhadap dunia balap MotoGP sangatlah besar dan dia harus meninggalkan yang dia sayangi. Ya, gue mengucapkan banyak terima kasih kepada Valentino, sudah memberikan semuanya di lintasan, segalanya di lintasan juga. Um, dan gue berharap dia selalu sukses, selalu sehat di setelah lepas dari MotoGP. Gue sebagai fans Valentino Rossi, buat kalian juga yang fansnya Valentino Rossi, penggemarnya Valentino Rossi, uh, menghargai, harusnya ya, harus menghargai keputusan dari Valentino Rossi, karena hampir 26 tahun lah ya dia sudah memberikan segalanya buat kita. Sekarang kita kasih dia kesempatan buat menikmati kehidupannya yang telah lama hilang selama kurang lebih 25 sampai 26 tahun ini. Jadi biarkan dia menikmati sisa-sisa masa pensiunnya dengan suatu hal yang luar biasa di dalam hidupnya, karena sudah menginjak usia kepala 4, itu sudah saatnya dia menikmati hidup dan sudah mendapatkan segalanya, apalagi yang mau dicari ya kan. Sudah 9 kali gelar juara, itu sudah cukup bagi gua ya sebagai fans, dan gua berharap semuanya tetap sehat lah buat Valentino Rossi. Oke.
Gue akan ngebahas soal MotoGP Styria. Apa yang akan ada yang menarik kah? Atau adakah yang bakal terjadi? Atau apa yang akan ada yang spesial? Nah, yang spesial sudah pasti ada dua pembalap yang comeback ya. Yang pertama itu Dani Pedrosa yang sudah apa ya, sudah memberikan ini namanya apa, uh, comeback untuk MotoGP Styria di Austria, kandangnya KTM. Nah, ini momen-momen yang paling ditunggu-tunggu nih ya buat fansnya Dani Pedrosa nih ya. Dari 2018 sudah pensiun, 2019, 2020, 2021, dan ya, comeback di tahun 2021 ini. Sebenarnya Dani Pedrosa itu sudah gak punya keinginan untuk membalap, tapi karena apa ya wildcard, ya itu apa ya, mendapatkan kesempatan lah gitu ya, lu bisa menunjukkan bahwa lu itu mampu. Seperti yang lu tahu juga, Dani Pedrosa ini salah satu pembalap yang hebat kalau kata gua. Meskipun dia itu salah satu pembalap tanpa gelar, tapi dia itu salah satu juara menurut gua. Meskipun tanpa gelar, tapi dia salah satu pembalap yang juara. Meskipun tanpa gelar, dan selalu apes lah dalam perburuan gelar, tapi gua tetap salut sama sosok Dani Pedrosa ini. Dia bisa membuat motor KTM RC16 ini menjadi salah satu motor yang juga ditakutin di MotoGP 2021 ini, dan di 2020 adalah salah satu gebrakan yang paling besar, meraih beberapa kemenangan, 3 atau 4 kemenangan ya. Itu menurut gua luar biasa banget gitu buat KTM, sekelas KTM. Dan setelah itu di tahun 2021 ini mulai konsisten lagi nih di akhir-akhir akhir paruh musim pertama, dari mulai Miguel Oliveira yang mulai menunjukkan tajinya untuk bertarung di pos depan, mulai seri Mugello dia mulai fight untuk pos depan, pos 5 besar, dan itu kalau kata gue luar biasa gitu. Dia comeback apa sih yang akan dia tuju di Styria ini, ya sudah pasti dia nggak terlalu muluk-muluk lah gitu ya. Finish aja itu udah bagus, finish. Terus kalau bisa dia harus ada di depan, ya minimal kalau kata gue ya, si Pedrosa ini masih mampu lah untuk bertarung untuk posisi 15 besar, walaupun nggak harus 10 besar juga, 15 besar udah cukup kalau gue bilang. Dia bisa di depannya Danilo Petrucci sama Iker Lecuona. Kenapa? Dia adalah salah satu pembalap yang lebih berpengalaman di MotoGP, terutama dengan mesin V4. Apalagi ini kan, ini KTM RC16 ini motornya kan rancangannya dari Pedrosa, masukannya dari Pedrosa yang membuat motor ini. Jadi kemungkinan besar dia akan jauh lebih baik lah daripada Petrucci atau Iker Lecuona. Gue gak nyebut Petrucci atau Iker Lecuona buruk, tapi di satu sisi, kenapa Petrucci bisa akan ada di belakangnya Dani Pedrosa? Yang pertama, postur tinggi, postur tubuh dari si Danilo Petrucci ini lebih besar dari motornya. Motornya kecil, orangnya besar. Itu yang menghambat motornya berjalan lebih lambat daripada pembalap KTM lainnya. Tapi bukan berarti Petrucci ini lambat. Dia sebenarnya cepat gitu. Terus si Iker Lecuona juga kalau gue bilang dia memiliki gaya balap yang agresif, yang cukup bagus lah mengendarai motor KTM RC16 ini, dan bisa saja dia berada di pos ya sekitar 10 besar lah kalau gue bilang. Terus Brad Binder juga dia cukup bagus, kalau kata gue selalu konsisten di 10 besar. Ya kalau untuk Dani Pedrosa, gue ucapin selamat datang di MotoGP era baru ini ya, setelah ke pensiunnya dia di tahun 2018, di akhir musim 2018 dia comeback lagi. Semoga nggak crash ya, bisa finish, bisa hasil bagus, dan bisa memberikan data yang bagus, yang data yang perlu lah untuk para pembalap reguler dari KTM. Oke, kita lanjut ke Cal Crutchlow ya. Cal Crutchlow juga comeback di MotoGP Styria setelah musim lalu ya dia pensiun, terus dia comeback ke MotoGP bersama tim
Petronas Yamaha SRT menggantikan Franco Morbidelli yang cedera lutut kiri ya kalau nggak salah, itu masih harus recovery selama beberapa bulan. Mungkin dia akan comeback sekitar bulan 9 lah kalau nggak salah ya, masih cukup lama. Tapi kalau pemulihan lebih cepat mungkin dia bisa comeback lebih cepat. Dan gue harap ya si Franco Morbidelli lebih cepat lah comebacknya ya, karena dia juga sangat dinanti-nanti lah penampilannya seperti musim lalu yang menjadi salah satu penantang serius juga di MotoGP. Terus apakah Cal Crutchlow ini mampu untuk bersaing? Kalau gue bilang mampu. Kenapa? Karena dia baru saja pensiun dan dia tuh masih fresh lah, katakanlah masih fresh. Mungkin hanya beberapa balapan dia tidak balapan, tapi gue bilang dia masih fresh. Karena dari Honda dia punya banyak data dari Honda. Kenapa? Karena dia salah satu pembalap tester Yamaha saat ini yang sempat menggeser posisi dari Jorge Lorenzo. Dan ini gue bilang juga cukup lah untuk gue ya. Karena si Cal Crutchlow ini ada salah satu pembalap yang hebat juga. Karena dia juga pernah menaiki motor WZR M1 di tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2012-2013 kalau nggak salah, sekitar tahun itu. Dia juga berpenampilan cukup luar biasa, salah satu tipe pembalap yang agresif juga kalau gue bilang, karena dari 2015 dia membela Honda, dia pasti sudah mengubah gaya balapnya. Pernah di Ducati juga, itu juga salah satu yang paling positif untuk Yamaha, menjadi salah satu test rider untuk menggantikan pembalap dari pembalap reguler. Ini kalau sama kasusnya dari Pedrosa sama si Cal Crutchlow itu beda loh ya. Kalau Pedrosa kan dia comeback pakai wildcard, kalau ini kan comeback tapi dia menggantikan pembalap reguler, jadi dia jangkanya lebih lama lah, sampai mungkin kalau tim puas si Cal Crutchlow akan terus membalap sampai menunggu Morbidelli itu benar-benar fit atau benar-benar sudah sembuh ya dari cederanya. Kalau gue bilang nih Cal Crutchlow bakal bersaing lah untuk 10 besar. Mungkin kalau untuk start mungkin agak ke belakang. Tapi kalau si Cal Crutchlow, gue percaya dia bakal naik ke atas. Ini jarang-jarang loh Yamaha memberikan salah satu kesempatan buat test ridernya untuk ikut balapan menggantikan pembalap lain. Padahal biasanya Yamaha ini memberikan kesempatannya kepada pembalap lain seperti pembalap dari World Superbike. Seperti katakanlah dulu di tahun 2017 kan. Di tahun 2017 itu ada Alex Lowes di mana ya, pas menggantikan Valentino Rossi pas dia masih cedera di seri Misano. Terus ada juga di Monster Energy Yamaha waktu itu ada Michael van der Mark juga. Terus juga ada, pokoknya jarang-jarang lah yang memberikan kesempatan buat para pembalap test ridernya untuk berlaga di kelas tertinggi ini gitu. Biasanya kan mereka cuma tes tapi mereka tidak merasakan apa yang dirasakan pembalap saat balapan. Nah, ini kesempatan yang bagus juga nih buat si Cal Crutchlow memberikan apa ya kasarnya, memberikan salah satu kontribusi yang besar mulai dari Styria ini. Ini bisa jadi patokan buat si Cal Crutchlow ini buat ngembangin motor tahun 2022. Jadi untuk musim depan ini bisa jadi patokan buat si Cal Crutchlow. Jadi dia tahu kondisi motornya seperti apa. Jadi dia juga tahu kondisi saat balapan seperti apa, karena banyak pembalap dari Yamaha seperti Valentino Rossi, Franco Morbidelli, serta Maverick Vinales yang mengeluhkan soal permasalahan ban belakang. Tapi itu lain cerita untuk Fabio Quartararo. Gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi pembalap lain dari Yamaha mayoritas terkena masalah dari ban belakang yang sering spin atau lebih sering kehilangan grip juga, atau berputar juga lebih cepat. Jadi itu bisa mengakibatkan banyak pembalap crash. Kalau nggak pinter-pinter dia save motornya, pasti crash. Oke, mungkin kalau untuk Styria, dua pembalap ini akan tampil luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama dari Pedrosa juga sangat-sangat cocok sekali dengan motor KTM RC16 ini. Dan untuk Cal Crutchlow, dia akan diuntungkan oleh motor WZR M1 yang sangat lembut ini ya. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.